Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yang berhubungan dengan basis data atau database. Di mana database ini sangat diperlukan apabila teman-teman membuat sebuah aplikasi ya untuk menyimpan data-data yang ada di aplikasi tersebut. Nah, materi ini juga cocok untuk teman-teman yang baru belajar tentang database. Jadi teman-teman yang pemula ini jangan khawatir, teman-teman bisa ikuti materi ini sampai dengan selesai. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan nanti akan saya sampaikan pada pertemuan satu ini. Jadi langsung saja teman-teman bisa menyimak video pertemuan satu ini dengan baik. Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pertemuan satu. Di pertemuan satu ini kita akan membahas tentang konsep dasar basis data atau database ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sesuai yang saya tadi sampaikan, basis data ini sangat penting apabila teman-teman membuat sebuah aplikasi, karena basis data ini berperan untuk menyimpan data-data yang ada di dalam aplikasi kita ya teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih itu basis data? Basis data atau database ini kalau diibaratkan adalah sebuah lemari arsip ya teman-teman, di mana lemari arsip ini kita bisa berwenang untuk mengelolanya teman-teman ya, atau bisa juga kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Nah, prinsip utama basis data ini adalah pengaturan data ya teman-teman, atau juga arsip. Kemudian sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Nah, jadi ini adalah pengertian basis data ya teman-teman. Kemudian ada juga sistem manajemen basis data atau yang biasa disingkat DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS ini atau Database Management System adalah software yang menangani semua akses ke dalam basis data. Jadi si DBMS ini adalah softwarenya ya teman-teman. Nah, contoh dari DBMS ini antara lain yang pertama ini Microsoft Access ya. Dimana teman-teman kalau sudah menginstal Microsoft ini biasanya sudah terinstall juga Microsoft Access-nya. Nah, sebetulnya Microsoft Access ini bisa dijadikan aplikasi pengolah database ya. Jadi teman-teman yang masih menggunakan Excel atau bahkan Word untuk menyimpan data-data, nah ini mungkin bisa beralih ke Microsoft Access. Kemudian ada juga MySQL. Terus kemudian ada juga Oracle. Teman-teman yang bergelut di dunia IT pasti sudah tidak asing lagi dengan Oracle. Kemudian ada Interbase dan ada juga Paradox. Nah, dari kelima aplikasi ini yang akan kita pakai adalah MySQL ya teman-teman untuk keseluruhan dari mata kuliah ini. Kemudian ada juga sistem basis data atau SBD ini teman-teman ya. Nah, tadi kan kita udah bahas database ya, kemudian DBMS. Nah, jika mereka digabungkan antara basis data dengan DBMS, maka akan menghasilkan sistem basis data ya teman-teman. Icon yang teman-teman lihat ini hanya ilustrasi saja supaya teman-teman paham. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk sistem basis data. Kemudian bagaimana sih hierarki basis data itu? Nah, jadi hierarki basis data itu atau hierarki database itu yang paling tinggi adalah database. Kemudian di bawah database ada table, di bawahnya lagi ada record, di bawahnya lagi ada field, dan terakhir yang paling kecil adalah karakter. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari karakter terlebih dahulu ya, dari bawah. Nah, karakter ini merupakan bagian terkecil dalam sebuah database. Karakter ini dapat berupa karakter numerik atau angka 0 sampai 9 ataupun huruf A sampai Z, baik kapital maupun non-kapital, atau juga bisa karakter-karakter khusus seperti simbol bintang dan persen, hashtag ataupun lain-lain ya teman-teman. Jadi karakter ini adalah bagian terkecil di dalam database ya. Nah, di atasnya ada field atau atribut. Kalau field atau atribut ini merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, misalkan field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama atau tipe data tertentu ya teman-teman. Nah, tipe data ini akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian isi dari field tersebut disebut data value. Dalam database, field ini juga disebut dengan kolom. Kemudian yang ketiga ada record atau tuple. Tuple atau record ini adalah kumpulan data value dari atribut
yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya, record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field. Dalam database, record disebut juga dengan baris. Oke, mungkin di sini teman-teman masih bingung bagaimana membedakannya. Nanti di slide berikutnya akan diberi contoh ilustrasi supaya teman-teman lebih paham ya. Jadi jangan khawatir. Oke, yang keempat ada tabel atau entity atau juga bisa disebut dengan entitas. Tabel merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya yang akan disimpan dalam database. Nah, yang terakhir sudah pasti database. Database ini kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi ya teman-teman. Disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Oke, itu penjelasannya mulai dari karakter sampai database. Oke, selanjutnya saya punya contoh database di mana database ini bernama mahasiswa_BSI. Kemudian di bawah database itu ada tabel ya teman-teman atau entitas. Nah, entitas di sini contohnya hanya satu, ya ini namanya adalah mahasiswa. Kemudian di tabel mahasiswa ini ada 3 field atau 3 atribut. Ya, ini NIM, nama, dan alamat ya teman-teman. Oke, kemudian itu adalah field yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kemudian di dalam field ini ada isiannya nih teman-teman ya. Contohnya yang ini 1214 0001 itu adalah value dari NIM ya. Atau misalkan Rifki Zarel Putra ini adalah value dari nama. Nah, jika digabung secara lengkap mulai dari field NIM, nama, alamat. Contohnya di sini saya punya contoh 1214 0001, kemudian namanya Helga Elzar Adha, kemudian alamatnya Cawang. Nah, ini merupakan record ya teman-teman ya. Ini adalah record. Jadi Helga ini adalah record ke-1, kemudian Rifki Zarel ini adalah record kedua, dan Fikri adalah record ke-3. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam NIM ini ada karakternya. Di mana karakternya? Di sini 1214 001 ini adalah karakter angka yang berjumlah 8 digit ya. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 karakter yang ada di dalam field NIM. Ya, jadi seperti itu contoh ilustrasi dari database ya teman-teman. Kemudian apa aja sih aplikasi yang digunakan di mata kuliah ini? Kalau teman-teman dari BSI, jika melihat dari modul itu menggunakan CMD dan juga SAM. Tapi di sini saya coba supaya wawasannya lebih luas. Di sini kita akan menggunakan 3 aplikasi. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi yang berbeda, alternatif dari CMD, yakni Hyper. Jadi nanti kita akan menginstal 3 aplikasi. Yang pertama kita akan menginstal Git. Kemudian yang kedua ini kita akan menginstal Hyper dan juga Exam. Aplikasi yang pertama adalah Git. Ini adalah library untuk menunjang si aplikasi Hyper ini ya teman-teman. Jadi teman-teman install dan download dulu si Git-nya dulu. Kemudian yang kedua install Hyper-nya, dan kemudian yang ketiga install Exam-nya. Nah teman-teman di sini tidak perlu khawatir, saya sudah siapkan link downloadnya yang disimpan dalam Google Drive. Atau teman-teman kalau mau melihat website resminya langsung, silakan saya sertakan juga linknya di kolom deskripsi. Mungkin untuk catatannya, untuk examnya ini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan versi 7.3.11 ataupun ke atasnya ya. Dan untuk instalasi ketiga aplikasi ini tidak ada opsi khusus, jadi teman-teman bisa langsung download dan install saja di komputernya masing-masing. Dan untuk pertemuan 2 nanti kita langsung bisa gunakan untuk prakteknya ya teman-teman. Jadi silakan install dulu ketiga aplikasi ini sebelum nanti kita melanjutkan ke pertemuan 2 yang akan langsung praktek. Oke, mungkin itu dulu untuk materi kita di pertemuan 1. Di pertemuan 1 kita sudah membahas apa itu basis data dan juga hierarki dari basis data tersebut. Nah teman-teman, jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, teman-teman silakan boleh sisipkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.